Siapapun yang berurusan dan mengendorse anak saya yang perempuan yang susah dibilangin itu, ya, akan berurusan dengan saya. Daripada bisnis kalian bangkrut, terus saya lapor ke polisi, mendingan gak usah. Kemarin tuh Loli sempet dapet endorsean sebagai BA abal-abal tuh 6 produk kalau nggak salah. Nah, uangnya itu ditransfer ke rekening si laki-laki itu. Mungkin dia mau membanggakan ya nak ya. Aku udah ke rumah kok. Mama juga udah tahu aku di Indo. Jadi tolong ya semuanya, jangan ada bikin drama-drama ya. Karena semuanya itu udah baik-baik aja. Oke, aku di Indo itu produktif sama Fadel ya. Tenang aja. Gak akan gimana-gimana kok. Ada nanti ke depannya gimana tuh. Lagian juga gue sama mama gue juga udah gak ada apa-apa lah, ya. Mama gue hidup, mama gue happy sama hidupnya, ya udah. Gue juga happy sama hidup gue, udah jalannya masing-masing aja. Ibu dan anak antara Nikita Mirzani dengan Loli belumlah usai. Iya, pasca hubungan keduanya kian memburuk, Loli justru terbelit masalah dengan pihak endorse yang merasa dirugikan hingga 90 juta rupiah. Alhasil, kabar tersebut pun membuat Nick Mir nampak geram lantaran namanya juga ikut terbawa dalam masalah yang dialami oleh sang anak. Bahkan dalam waktu belakangan ini, beredar sebuah video yang menunjukkan kekesalan Niki kepada Loli yang dengan mudahnya menghabiskan uang endorse dalam sekejap. Sikap geram Nikita Mirzani kepada Loli nampaknya sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Dan dengan adanya kejadian ini, aktris berusia 38 tahun tersebut memberikan peringatan keras kepada para pihak endorsement untuk tidak ada lagi yang memakai jasa Loli. Dalam pernyataannya, Nikita Mirzani bahkan mengancam jika ada pihak endorse yang nekat memakai jasa sang anak, maka harus berhadapan dengannya. Lantas benarkah ancaman tersebut sengaja disebarluaskan oleh Nikita agar tidak ada kejadian serupa? Siapapun yang berurusan dan mengendorse anak saya yang perempuan yang susah dibilangin itu, ya, akan berurusan dengan saya. Daripada bisnis kalian bangkrut, terus saya lapor ke polisi, mendingan gak usah. Kamu kan habisin uang ATM yang imitasi ke kamu nih. Kamu bilang udah habis selama 1 bulan ya, puluhan juta. Kemana duitnya sayang? Sekarang mimintanya, duit endorse itu kemana? Kemarin tuh Loli sempet dapet endorsean sebagai BA abal-abal tuh 6 produk kalau nggak salah. Nah, uangnya itu ditransfer ke rekening si laki-laki itu. Mungkin dia mau membanggakan ya nak ya. Pokoknya apapun yang bikin dia bahagia, ya sudah nggak apa-apa, lakukan aja. Saya terlalu sibuk dengan urusan yang lain karena masih ada 2 anak yang harus diperhatikan, ya kan, masih kecil-kecil juga. Jadi ya nggak terlalu itu banget urusan yang lain-lain sih, karena banyak hal yang lebih penting yang harus diurus. Ya kalau dia mau menghancurkan dirinya sendiri, ya itu kan resiko dia, udah bukan tanggung jawab gue lagi gitu.
Kalau dia memang menghargai dirinya sebagai seorang perempuan yang memang masih di bawah umur, sepantasnya seperti apa ya dia yang lebih tahu. Kalau gue sebagai orang tua hanya bisa mendoakan dari jauh, semoga anak gue selalu dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Gak peduli saya mau dia pacaran sama tiktoker kek, tukang semir kek, tukang bangunan sekalipun saya udah nggak peduli, sudah tidak peduli. Ngerti nggak namanya diikhlasin? Ya udah. Ya ikhlas ya ikhlas. Jadi nggak mengharapkan Loli pulang lagi, Bang? Enggak. Kalau bisa ya jangan pulang. Karena gue nggak mau anak gue yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Gue kan nggak bisa 24 jam di rumah. Let's say dia pulang, terus nanti Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang satu seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini, jangan sampai seperti itu. Ini cuma butuh ketemu, lalu ngomong ngobrol nyaman dari hati ke hati gitu ya, antara anak dan orang tua untuk saling mengungkapkan apa sih maunya mereka masing-masing, saling jujur, saling terbuka, dan saling menghargai, tepatnya gitu. Karena biar bagaimanapun semakin besar anak ini kan mereka pasti punya kebutuhan sendiri, punya rasa ingin dihargai, ditoleransi, dianggap sebagai makhluk dewasa yang juga punya otonomi. Terlepas dari kasus penipuan yang dilakukan oleh Loli, patut diketahui pula jika hubungan antara ia dengan Nikita Mirzani belumlah membaik. Pasca kepulangannya ke Indonesia, hingga kini jalinan antara Niki dengan Loli tak kunjung menunjukkan ke arah yang lebih positif. Dari sebagian banyak orang menilai jika Loli telah dianggap durhaka oleh Nikmir, lantaran gadis berusia 17 tahun tersebut belum juga menemui sang ibunda. Dan dari situlah sosok Rizky Irmansyah selaku kekasih dari Nikmir juga ikut menyinggung sikap Loli dengan sebuah caption yang ia buat di akun Instagramnya. Dalam unggahannya, Rizky Irmansyah yang memposting foto bersama sang ibunda turut menyertakan caption yang seolah-olah menyindir sikap tak etis Loli kepada Nikita Mirzani. Bakti dan cinta kasih kepada orang tua adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada Tuhan. Jadi, hormat kepada orang tua adalah sama dengan hormat kepada Tuhan. Maka, hormatilah orang tua, ujar Rizky Irmansyah. Lantas benarkah di balik segala tudingan yang disangkakan oleh netizen, Loli nyatanya sudah menemui sang ibunda pasca dirinya kembali ke Indonesia? Aku udah ke rumah kok. Mama juga udah tahu aku di Indo. Jadi tolong ya semuanya, jangan ada bikin drama-drama ya. Karena semuanya itu udah baik-baik aja. Oke, aku di Indo itu produktif sama Fadel ya. Tenang aja. Gak akan gimana-gimana kok. Jaga nanti ke depannya gimana tuh. Dia udah minta maaf, dia udah maaf-maafan kata dia sendiri. Dan lu tahu semuanya. Dan lu tahu semuanya kalau Nikmir itu dari orang tua pasti bakal ngebuka permintaan maaf, dan dari anak pasti bakal balik ke orang tuanya. Mau gimana pun pasti bakal balik ke orang tuanya. Emang kalau misalnya kita minta maaf sama mama, misalnya nih, gue udah minta maaf gitu, emang gue harus spill gitu, gue udah minta maaf gitu kan? Kagak gitu loh, kan kagak, kan nggak semuanya harus di spill. Udah berapa kali gue minta maaf mama gue, buset. Guys, just for your information ya, kalau kalian kasihan sama seseorang, jangan cuma diketik. Kalian ambil, ya kalian rawat. Jangan cuma bilang kasihan ini, kasihan si A, kasihan si B. Jangan. Kalau kamu kasihan, ya jangan cuma diketik. Ambil, urusin, bantuin. Setiap orang tua pasti memang punya cara masing-masing dalam mengasuh ya anak-anaknya gitu. Karena kadangkala orang tua merasa
saya sangat paham sekali karakter anak saya, maka saya akan menempuh jalan yang menurut saya paling tepat untuk saya berlakukan kepada anak saya gitu. Hanya saya sayangkan saja pada saat berkonflik dengan anak, ada baiknya kita mesti tetap menjaga batasan-batasan atau hal-hal yang sekiranya tidak terlalu dipublish. Sebetulnya dimurka-murka juga enggak sih sebetulnya. Kalau gue kan hanya menjawab apa yang dia lontarkan, dan semua yang dia jawab kan, yang gue lontarkan juga kata-katanya tuh sangat sopan, tidak menjatuhkan. Gue cuman mengingatkan, ingat nggak kejadian ini, gitu. Kenapa bisa ada ini? Karena ada ini. Kenapa bisa ada ini? Karena ada ini, gitu kan. Kadang-kadang kan anak zaman sekarang suka lupa sama apa yang dia perbuat, gitu kan. Maunya selalunya benar. Padahal orang tua, mana ada sih seburuk-buruknya orang tua, anaknya juga harus jadi buruk juga seperti orang tuanya, kan nggak ada, gitu kan. Kalau dalam pandangan agama, antara hubungan orang tua dengan si anak memang wajib dan patut menghormati orang tuanya. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, birrul walidain itu memang harus dan patut dimiliki oleh seorang anak. Menghormati dan patuh sami'na wa ata'na kepada kedua orang tuanya. Akan tetapi di posisi lain, orang tua yang bagaimana yang harus dihargai dan dihormati oleh seorang anak. Apabila orang tua itu mengajarkan hal yang tidak baik, maka itu tidak patut harus kita laksanakan perkara demikian. Akan tetapi kalau orang tua selagi mengarahkan kepada kebaikan, kita patut sebagai anak haruslah taat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Di saat pengakuan Loli yang mengaku sudah bertemu dengan sang ibunda, lain halnya dengan apa yang dinyatakan oleh Niki yang secara gamblang telah menghapus sang anak dari daftar ahli waris. Dalam unggahannya, Niki bahkan memperlihatkan selembar surat yang berisikan nama ahli waris. Padahal sebelumnya tercantum nama Loli yang akan mendapat warisan paling besar, yakni 40%. Sementara dua anak laki-lakinya masing-masing mendapat 30% dari harta yang dimiliki Nikita Mirzani. Kalau ahli waris kan memang sebelum mati meninggal itu kan memang gue udah ngurus semua dari dulu gitu. Cuma memang sekarang diperbaharui karena ada aset lagi yang lain-lain gitu kan. Terus sesuai sama hitung-hitungan Islam dan yang lain-lain ya, jadi diperbarui aja. Karena kalau nggak salah di dalam Islam itu anak perempuan akan ikut suami, jadi lebih banyak ke anak laki-laki gitu. Jadi diperbarui di situ aja. Nanti tunggu lihat gue mati aja lah, nanti siapa yang dapat. Kenapa ada warisan? Jadi gini, belajar dari teman-teman artis yang sebelumnya, ya kan. Banyak banget yang meninggal tapi meninggalkan utang, meninggalkan masalah. Gue nggak mau kayak gitu. Kasihan anak-anak gue nanti, kasihan keluarga gue. Jadi kalau gue punya apa-apa tuh udah ada semua. Kayak ini kan hari Minggu mau ke tempatnya abang juga, jadi udah mulai diperjelas nih, gue punya ini di sini, gue punya ini di sini, ini tolong ya gitu kan. Gue takut aja gitu ketika gue nggak ada, anak gue terbengkalai, anak gue jadi nggak punya apa-apa, kasihan gitu. Jadi dari sekarang aja gue udah atur, jadi nanti suatu waktu kalau jangan sampai gue sih maunya meninggalnya di atas 60 ya, maksudnya gue pengen lihat anak gue juga menikah gitu ya. Semuanya kalau gue udah nggak ada ya semua udah tinggal dibagi-bagi rata aja. Kalau itu tidak dihapus ya si kakak? Nanti lihat aja kalau gue udah meninggal. Ya emang kenapa kalau gue udah dikeluarin dari kakak? Kok gue yang dikeluarin dari kakak, lu yang ribet sih? Aneh. Gue aja yang dikeluarin dari kakak aja, biasa aja gue. Tuh biar jadi urusan gue dan keluarga. Biar bagaimanapun dia kan anak gue ya. Suatu saat dia pasti akan cari gue. Siapa yang akan membantu kehidupannya dia kalau bukan ibunya? Ya, walaupun gue disakiti, tapi gue tidak akan menyerang yang namanya darah daging sendiri. Ya, biarlah dia mau bicara apa. Yang jelas orang-orang di sekeliling gue yang sudah berkenal gue puluhan tahun tahu banget bagaimana sifat gue, bagaimana gue menjaga anak, mengasihi, merawat, mendidik, memberikan fasilitas terbaik. Mereka tahu semua. Ketika mempunyai anak, seorang anak perempuan, maka
kewajiban orang tua putus ketika anak perempuan tersebut sampai dia mempunyai seorang suami. Maka kewajiban orang tua menafkahi anak tersebut, mendidik anaknya sudah terputus, dikembalikan akadnya kepada suaminya. Maka ketika dia punya anak laki-laki sampai putus di masa akil balik dan sampai dewasa, dia sudah bisa mencari nafkah sendiri. Putus menafkahi anak, membiayai anak, itu bukan berarti kita putus tanggung jawab, tidak mengakui seorang anak itu adalah anak kita. Bukan, akan tetapi kita tetap mendoakan anak tersebut. Sebagai orang tua haruslah perhatian kepada anak, walaupun anak tersebut anak perempuan atau anak laki, dimanapun anak kita berada, tetap perhatian orang tua, doa orang tua haruslah setiap saat dan setiap waktu untuk seorang anaknya. Maka dengan demikian kita disebut adalah orang yang amanah dan bertanggung jawab, dititipkan seorang anak kepada Allah Subhanahu wa taala dari Allah untuk kita. Seorang anak tersebut haruslah kita didik dan kita jaga, kita nafkahi, kita perhatikan pendidikannya, akhlaknya terutamanya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.